Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman, sebelumnya Ngapakpedia sudah upload video tentang TKA, yaitu ini ya, ada di playlist TKA. Di sini sudah ada 2 video. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelumnya sudah saya upload, yaitu cara login web TKA dan cara mengisi data infrastruktur dan tips teknis TKA. Nah, sesuai dengan agenda TKA, yaitu di dokumen mekanisme pendataan TKA ini adalah bahwa ini ya, kita sudah bisa melakukan impor data calon peserta itu dari tanggal 24 Agustus sampai 4 Oktober, dan saya buat video ini di tanggal 8 September ya, di tengah-tengah. Kenapa? Karena sebenarnya sampai tanggal 4 Oktober itu ada juga proses pendaftaran peserta juga ya. Nanti terus ada penerbitan dan verifikasi DNS. Jadi dan penutupannya itu tanggal 4 Oktober. Jadi 3 proses ini mulai dari impor data, kemudian pendaftaran, kemudian penerbitan dan verifikasi itu maksimalnya tanggal 5 Oktober, teman-teman. Jadi 3 poin ini teman-teman itu usahakan segera lakukan saja ya. Ini sekali lagi untuk tingkat SMK dulu ya. Kalau untuk SD dan SMP lainnya itu nunggu nanti tanggal pastinya. Kemungkinan bulan Maret atau April bulan depan. Ini adalah tanggal untuk SMK. Sekali lagi ini untuk SMK. Nah, di laman TKA ini nanti kita akan melakukan impor biodata dan pendaftaran. Oke. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita impor biodata peserta di web TKA nih, teman-teman. Oke, yang pertama, kita silakan buka TKA Kemdikdasmen ya. Kemudian silakan kita buka. Tapi sebelum itu ya, jadi sebentar. Sebelum impor peserta, pastikan kelas 12 sudah terdata valid di VervalPD. Jadi pastikan teman-teman itu kelas 12-nya sudah terdata valid di VervalPD ya. Kalau masih ada yang belum valid, sebaiknya diselesaikan dulu invalidnya agar nanti ketika diimpor itu tidak terjadi masalah. Dan kebetulan kalau data saya insya Allah sudah valid semua teman-teman ya. Kelas 12-nya ada 27 anak. Jadi mari kita impor ya. Untuk impornya di website namanya tka.kemdikdasmen.go.id. Silakan teman-teman login aja sesuai user yang sudah saya jelaskan di video ini. Cara login web TKA ya. Untuk usernya sudah saya jelaskan di video cara login web TKA. Nah, kita silakan masukkan ya seperti ANMK lah teman-teman ya. Nah, untuk data peserta ada di menu ini teman-teman. Di data peserta, kemudian kita urut ya. Jadi pengerjaannya itu ya urut, lebih enak itu ya. Jadi kita impor dulu di sini, impor. Nah, sebelum mengimpor ya, sebelum mengimpor pastikan di data masternya ini. Di data master di satuan pendidikan itu kalian pensil. Nah, di sini pastikan statusnya mengikuti TKA ya. Kalau memang ada yang ikut TKA. Jadi kalau tidak ada yang ikut TKA ya udah tidak TKA. Kalau memang tidak ada yang mau ikut TKA di sekolah kalian. Tapi kalau misalnya ada 1 atau 2 anak atau bahkan semuanya mau ikut TKA, ya udah di sini pilih mengikuti TKA gitu, teman-teman. Kemudian klik simpan ya. Nah, di sini nanti ada centang hijau dan statusnya mengikuti TKA begitu. Oke? Kemudian kita tinggal impor biodata. Nah, untuk impor kalian klik dulu nih, centang dulu nih ya. Dicentang, kemudian kalian pilih ini, impor biodata ya. Klik impor. Nah, ini progresnya 0 dari 1. Nah, di sini kalian mulai impor biodata. Set. Kita tunggu. Nah, proses impor data sudah selesai. Kita klik OK. Statusnya ada 27 ya. Jadi laki-laki 12, perempuan 15, statusnya 27. Seperti yang tadi saya katakan di awal, jumlahnya memang kelas 12 saya itu ada 27. Kita tinggal close aja ya. Kemudian kita tinggal refresh lagi. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah bisa cek di sini di pendaftaran peserta. Nah, di sini teman-teman itu nanti ya dipilih siapa yang mau ikut TKA, apakah semuanya ikut atau tidak gitu ya. Sebentar teman-teman, sebentar. Oke teman-teman.
Jadi, untuk mengisi data ini, kalian harus mendownload dulu surat pernyataan. Jadi, pertama ya, impor. Kemudian yang kedua adalah download surat pernyataan. Yang ketiga, baru isi data sesuai surat pernyataan. Nah, download surat pernyataannya di mana? Di sini, teman-teman ya. Jadi, silakan dicentang semua aja, dicentang karena kan semua siswanya harus mengisi. Kalian bisa tampilkan semua dulu nih, semua siswa ya. Kemudian kalian centang semua nih. Setelah dicentang semua, kalian ketik ini, klik ini, cetak surat pernyataan, diklik. Nah, nanti baik yang ikut atau tidak ikut itu supaya mengisi surat pernyataan. Misal mengikuti, dicentang mengikuti. Kalau tidak mengikuti, dicentang tidak mengikuti. Nah, bagi yang mengikuti itu silakan dicentang mapel pilihannya. Apakah mapel matematika tinggal lanjut atau yang mana gitu ya. Dicentang 2 mata uji pilihan pada kotak yang tersedia. Nah, kalau tingkat SMK kan nomor 19 ini wajib ya. Pilihan pertama itu projek kreatif dan kewirausahaan ya. Kalau untuk tingkat SMK ya. Jadi wajib ini. Kemudian yang keduanya pilihan gitu. Kalau yang SMA itu ya dari 1 sampai 18 semuanya dipilih aja. Sesuai keinginan si anak gitu ya. Jadi ini semuanya dicetak nih ada berapa? Ada sejumlah 27 halaman ya. Sejumlah anaknya ada berapa. Nah, baik yang ikut ataupun tidak ikut, semuanya wajib mengisi surat pernyataan ini, teman-teman ya. Jadi wajib mengisi surat pernyataan. Nah, misal semuanya sudah diisi surat pernyataannya, kalian bisa menjawab ini. Misalnya si Fani, anak ini nih ya, ikut ya. Misalnya keikutsertaan pilih ya. Mata pelajarannya apa? Dipilih. Ini yang kedua mata pelajarannya apa ya. Nah, ini sebentar ini ketukar. Ya. Kemudian ini misalnya ekonomi gitu ya. Kemudian nanti simpan. Nah, anak yang kedua, oh ini anak kedua tidak ikut ya tinggal dipilih tidak. Maka ini dikosongi aja karena kan tidak ikut gitu ya. Nah, Revina misal ikut ya dipilih ya. Nah, diisi mapel pilihannya gitu teman-teman ya. Misalnya ini kalau yang ini dia lebih suka sejarah gitu nggak apa-apa. Sesuai pilihan si anak mau ikut mapel apanya untuk pilihan pertama dan pilihan kedua. Kemudian tinggal disimpan saja. Sementara saya belum simpan karena ya ini kan baru untuk tutorial buat teman-teman ya. Jadi sementara hanya untuk menunjukkan aja caranya. Nanti sementara suratnya akan saya cetak. Kemudian saya download dulu. Nih saya download dulu. Untuk saya bagikan ke anak-anak. Dan nanti suratnya ditandatangani orang tua nih. Ya, ada tanda tangan orang tua dan tanda tangan anaknya. Kita start download aja. Begitu. Jadi untuk sementara di web TKA memang itu instruksinya yaitu untuk impor biodata sudah dan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini kita butuh waktu cukup lama ya karena kan kita harus mengumpulkan data siswa dulu untuk mereka mau memilih mapel pilihan apa dan mereka orang tuanya menyetujui atau tidak dan mereka memang mau ikut atau tidak. Ikut atau tidaknya di atas nih, di pilihan di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, seperti itu yang harus dilakukan di web TKA terkait impor biodata peserta dan memilih peserta yang siapa saja yang mau mendaftar TKA. Gitu, teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.